Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Faiza Dwi Cahyarini dengan NIM 103012300431. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari tugas evaluasi CLO 1, yaitu memahami manajemen proyek TIK. Pertama, itu adalah definisi manajemen proyek TIK. Secara garis besar, yaitu penerapan pengetahuan, keterampilan alat, dan teknik pada aktivitas proyek untuk proyek-proyek TIK atau teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi persyaratan proyek. Kedua, itu adalah karakteristik karakteristik dari proyek versus operasional. Secara karakteristik di durasi bersifat sementara atau temporari. Lalu memiliki titik awal dan akhir yang jelas, menghasilkan produk atau layanan yang unik, serta memiliki resiko yang tinggi. Lalu untuk operasional, operasional itu berkelanjutan dan berulang untuk mendukung bisnis. Contohnya melakukan maintenance service secara rutin atau customer service. Di sini dari infografisnya sendiri, durasi itu untuk proyeknya sendiri itu bersifat sementara, lalu untuk operasionalnya berkelanjutan. Lalu untuk karakteristik fokusnya, kalau proyek itu memiliki produk atau layanannya yang unik. Kalau operasional itu prosesnya berkesinambungan. Lalu untuk karakteristik tujuan akhir proyek itu mencapai tujuannya yang spesifik. Kalau operasional itu mempertahankan bisnisnya. Lalu contohnya kalau proyek itu mengembangkan aplikasi, kalau operasional itu pemeliharaan server. Lalu untuk nomor 3 itu adalah jenis organisasi proyek. Secara fungsional, itu staf dikelompokkan berdasarkan spesialisasi, yaitu misal Departemen IT, HR, atau pemasaran. Lalu ada manajer proyek, lalu manajer proyek itu memiliki wewenang yang rendah. Lalu ada projectized. Projectized itu seluruh organisasi diatur berdasarkan proyek. Manajer proyek memiliki wewenang penuh atas tim dan anggaran. Lalu di sini ada matriks. Matriksnya itu dibagi menjadi 3, yaitu strong, weak, and balance. Nah, campuran antara fungsional dan matriks ini tuh campuran antara fungsional dan projectized, yaitu anggota tim melapor kepada manajer fungsional dan manajer proyek sekaligus. Lalu di nomor 4 itu ada proses manajemen proyek atau PMBOK Guide. Nah, di sini ada siklus proses PMBOK-nya. Yang pertama itu memulai atau initiating atau pendefinisian proyek dan penunjukan manajer proyek. Lalu kedua itu melakukan perencanaan atau planning, yaitu pembuatan rencana kerja, jadwal, anggaran, dan manajemen resiko. Lalu ada pelaksanaan atau executing, yaitu pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana. Lalu ada pemantauan dan pengendalian atau monitoring dan controlling.
Di sini pengawasan kinerja untuk memastikan proyek tetap pada jalurnya. Lalu terakhir ada penutupan atau closing. Ini itu serah terima hasil proyek dan pengarsipan dokumen. Di nomor 5 itu ada sertifikasi manajemen proyek atau di sini saya singkat yaitu sertifikasi profesional atau di ini PMP Project Management Profesional. Nah, di sini itu ada tiga kategori, yaitu tiga sertifikasi ya, PMP, PMP, CAMPM, sama Prince 2. PMP ini itu Project Management Profesional, yaitu sertifikasi global paling diakui dari PMI. Lalu CAMPM ini yaitu Certified Association in Project Management. Ini untuk pemula di bidang manajemen proyek. Lalu ada Prince 2. Prince 2 ini populer biasanya di Eropa dan organisasi pemerintahan. Sebenarnya ada dua lagi, saya tidak masukin. Jadi yang dua itu ada CompTIA Project Plus, yaitu sertifikasi manajemen proyek khusus untuk bidang IT. Lalu ada CSM, yaitu Certified Scrum Master, itu berfokus pada metodologi Agile atau Scrum. Next, itu ada alat proyek untuk manajemen proyek TIK, yaitu ada untuk tools-toolsnya, yaitu ada perencanaan dan tracking. Nah, kalau perencanaan dan tracking itu biasanya menggunakan Trello, Asana, Monday.com, atau Jira. Nah, Jira ini biasa populer di tim software. Kalau untuk penjadwalan, biasanya menggunakan Microsoft Project atau Gantt Project. Lalu untuk kolaborasi itu biasanya menggunakan Slack, Microsoft Teams, atau Google Workspace. Lalu untuk dokumentasi atau notulensi itu biasanya pakai Notion atau Confluence. Terakhir itu adalah di sini yaitu 7 sumber informasi. Jadi sumber informasi proyeknya itu biasa terdapat di sini saya tulisnya ada satu pmi.org, yaitu Project Management Institute. Nah, ini tuh untuk standar dunia ya sumber informasinya. Lalu itu ada projectmanagement.com, itu biasanya ada di komunitas dan artikel yang praktis. Lalu ada scrum.org, itu sumber informasi tentang metodologi Agile. Lalu ada Gartner atau Forrester. Nah, ini untuk tren riset TIK global. Infografis ini saya dapatkan dari Gemini Generate Image. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.